bisa Nisa jelaskan HBL sendiri itu apa sih? Ya, HBL itu singkatan dari Hutan Bambu Lestari. Jadi memang Yayasan Bambu Lestari ini mempunyai visi misi untuk melestarikan bambu gitu. Dari namanya kan Bambu Lestari. Apa sih Bambu Lestari itu? Artinya kita melakukan aktivitas dengan bambu mulai dari pembibitan, pemanenan sampai proses ke pabrik itu secara bertanggung jawab. Artinya semua kegiatan mulai dari hilir sampai hulu itu ada dokumen yang terdokumentasi, terus kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya juga harus memenuhi peraturan ataupun undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu. Ditambah lagi sekarang Yayasan Bambu Lestari sedang dalam proses FSC atau sertifikasi Forest Stewardship Council. Itu merupakan legalitas artinya bahwa bambu yang dikelola oleh YBL ini memang sudah sesuai dengan standar yang berlaku baik itu nasional maupun internasional. Jadi aspeknya bukan hanya dalam lingkungan tapi sosial dan ekonomi pun menjadi sorotan dalam sertifikasi FSC ini gitu. Penerapan konsep HBL sendiri masyarakat ini seperti apa? Mulanya kita melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar atau kita biasa menyebutnya sebagai Tuan Bambu. Sosialisasi pengenalan apa itu Hutan Bambu Lestari, apa itu Yayasan Bambu Lestari, terus kemudian bagaimana mereka melakukan perawatan atau pemanenan ketika proses penebangan itu kita sosialisasikan kepada mereka. Terus kita ajak mereka bergabung, mau atau tidak bapak atau ibu atau Tuan Bambu ini menjadi anggota atau Tuan Bambu dari Yayasan Bambu Lestari. Terus kemudian kita akan menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari Tuan Bambu itu terhadap proses Hutan Bambu Lestari. Setelah mereka menyetujui itu, kita akan melakukan survei. Survei artinya kita ngecek nih lahannya Tuan Bambu, luasannya berapa, terus berbatasan dengan apa. Karena selama ini yang saya tahu bahwa Tuan Bambu sendiri tuh nggak tahu luasan lahan bambunya seberapa luas gitu. Artinya mereka tidak tahu potensi ekonomi dari lahan yang mereka punya tuh berapa sih sebenarnya. Jangan-jangan misalnya, oh ternyata bapak ini punya luas lahan 1 hektar dengan potensi bambu 50 lonjor gitu. Kalau dirupiahkan kan lumayan ya. Jadi mereka punya istilahnya tabungan bambu lah gitu. Karena selama ini bambu dianggapnya bukan komoditas utama di daerah ini. Nah, setelah kita melakukan survei, kita melakukan pendataan mengenai luasan lahan dan batas-batasnya, masuk ke dalam proses pengkodingan atau kita memberikan kode di bambu-bambu yang sudah didaftarkan gitu ya. Kodenya itu terdiri dari pertama kita harus mengetahui tahun panennya. Tahun panennya bisa diketahui dari ketebalan lumut ya. Kita bisa menyebutnya itu ketebalan lumut. Rata-rata tahun panen bambu itu di umur 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Terus kemudian setelah tahun panen kita akan mengisi kode inisial Tuan Bambu. Misal contohnya Bapak AB, maka kita menuliskan di lonjor bambunya itu inisial namanya yaitu AB. Setelahnya adalah jumlah rumpun. Jumlah rumpun dalam artian dalam satu lahan itu bisa saja terdiri dari 2 atau 3 rumpun, maka di situ kita tulis R1, artinya adalah rumpun 1. Di bawahnya lagi itu kita tulis keluarga rimpang. K1, misalnya dalam satu rumpun ada berapa rimpang. Nah, itu kita tulis K1, K2 ataupun K3 gitu. Nah, sebagai tambahan juga di dalam satu lonjor itu selain kita tulis hal-hal tersebut, kita menulis atau menambahkan mengenai musim. Jadi kita memakai 2 musim, kemarau dan hujan. Sebenarnya kemarau dan hujan ini bukan berarti memang saat musim hujan atau saat musim panas atau kemarau, tapi untuk menandakan tim panen bahwa
Kalau hujan artinya medan yang ditempuh atau medan yang berada di lahan tuan bambu itu medan yang sulit. Tapi kalau kemarau itu medannya lumayan ringan gitu. Jadi itu memudahkan tim panen untuk melakukan proses panen gitu. Jadi mereka udah tahu nih, oh lahan ini keterangannya kemarau, artinya dia lahannya atau kondisi medannya itu ringan, maka bisa dipanen secara cepat karena lahannya tidak begitu terjal atau tidak begitu payah lah istilahnya, seperti itu. Sejauh ini sudah berapa desa atau berapa anggota yang menerapkan ini? Kita fokus pertama atau inisiasi pertama itu di Kecamatan Golewa. Secara administrasi, Kecamatan Golewa itu terdiri dari 16 desa, dan itu kita sudah melakukan sosialisasi ke semuanya. Kita sudah melakukan survei dan pengkodingan di 16 desa tersebut. Dari 16 desa, kita memiliki 546 anggota atau 546 tuan bambu dengan luasan 121 hektar kurang lebih gitu. Kenapa harus lestari nih hutan bambu ya? Ya, sebenarnya agak klise sih kalau ditanya kenapa harus lestari. Jawabannya juga mungkin ya untuk anak cucu kita gitu ya. Artinya bahwa semua yang alam atau semua sumber daya yang ada di alam ini gitu kan, kita pinjam sebenarnya dari cucu kita, dan kita harus menjaganya supaya nanti generasi kedepannya bisa memanfaatkan itu gitu. Artinya sekarang kan lagi kita hanya mengolah bambu petung ya atau Dendrocalamus asper. Jangan sampai Dendrocalamus asper ini punah, karena yang saya tahu di Jawa ini sudah mulai jarang ada Dendrocalamus asper gitu. Jadi anak cucu kita pun nanti generasi kedepannya itu udah gimana ya, maksudnya bisa melihat bentuk secara langsung Dendrocalamus asper itu seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya, di samping ya kita harus menjaga kelestarian, artinya lingkungannya ya, supaya regenerasi dari kehidupan bambu itu pun tetap berlangsung dan tetap terjaga gitu. Dan nggak cuma sekedar regenerasi dari kehidupan dari rumput bambunya aja, tapi semua satwa yang ada di dalam kawasan rumput bambu itu pun menjadi tanggung jawab tuan bambu atau menjadi tanggung jawab YBL juga sebagai pemegang sertifikasi FSC untuk menjaga atau untuk menjamin bahwa satwa-satwa yang ada di yang berada di dalam rumpun atau dalam hamparan lahan bambu itu terjamin keselamatannya, seperti itu. Tantangan penerapan APL sendiri Pertama mungkin lebih ke culture ya, atau kebiasaan dari masyarakat di sini gitu. Jadi memang kita pengenalannya agak lumayan sulit karena mereka biasanya nebangnya dalam tanda kutip asal dalam artian mereka tuh sesuai kebutuhan gitu. Kalau mereka butuh 5 lonjor, ya udah saya akan nebang 5 lonjor gitu. Padahal itu kan ada aturannya secara teori gitu ya. Artinya kita tidak boleh menebang yang belum umurnya. Tadi seperti saya sudah sebutkan bahwa ada pengkodingan ya, ada tahun yang idealnya mereka harus dipanen gitu. Jadi kita temukan beberapa kasus atau beberapa kondisi bahwa tuan bambu itu sudah memanen di bawah umurnya. Jadi mereka belum layak panen tapi sudah dipanen karena adanya kebutuhan. Nah, hal itu yang harus kita edukasi lebih ke tuan bambu, bahwa sebaiknya ya walaupun memang itu lahannya mereka ya, hak mereka lah, mereka mau memanen kapan saja karena mereka butuh gitu kan. Tapi karena kita istilahnya punya pengetahuan lebih dan kita berkewajiban untuk membagi pengetahuan yang kita punya kepada tuan bambu atau masyarakat sekitar, maka kita harus mensosialisasikan atau mengingatkan kembali tuan bambu bahwa sebaiknya yang memanen bambu-bambu yang layak panen gitu, atau yang sudah memasuki umurnya. Itu sih tantangan terbesarnya sih mengenai culture atau kebiasaan dari tuan bambu itu sendiri. bisa melihat YBL sendiri apa sih?
YBL itu apa? YBL itu kalau dari segi kelembagaan kan NGO ya, non government organization, artinya kita merupakan LSM yang secara mandiri ingin apa ya, edit value lah ya, menambah nilai dari suatu komoditas. Nah, dalam hal ini komoditas yang kita ambil itu adalah bambu gitu, dan kita bergerak di bidang lingkungan. Kedepannya tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan learning center ya, atau semacam sekolah lapang, bahwa siapapun orang-orang yang ingin belajar mengenai bambu, kita akan welcome atau terbuka gitu, membuka wadah, menjadi tempat diskusi, menjadi tempat apa ya, penelitian juga gitu. Kalau misal ada akademisi yang pengen meneliti bambu, yang tertarik untuk belajar bambu, bisa ke YBL gitu. Jadi balik lagi, YBL itu ya mungkin tempat belajar ya, tempat belajar dan bermain sih sebenarnya gitu. Kalau memang orangnya suka petualangan, suka masuk keluar hutan, atau suka bercengkrama dengan masyarakat sekitar, YBL ini cocok sekali untuk orang-orang seperti itu gitu. Pesan Lisa sendiri kepada pesannya mungkin harus mau terbuka dengan ilmu baru gitu. Dengan keberadaan YBL bukan berarti YBL itu lebih dari Tuan Bambu ya, karena kan sebenarnya YBL juga banyak belajar dari Tuan Bambu. Biar bagaimanapun kan bambu ini merupakan tanaman nenek moyang, artinya sejak dahulu kala masyarakat di sini atau Tuan Bambu di sini tuh sudah mengenal bambu gitu. YBL mungkin baru bisa dibilang tahun 90-an berdiri dan mempelajari bambu, dan kita juga harus istilahnya sharing pengetahuan dan ilmu, dan semoga Tuan Bambu bisa menerapkan prinsip-prinsip HBL atau hutan bambu lestari dalam kehidupannya, bukan hanya mengenai bambu semata, tapi terintegrasi ke dalam pola hidup, mungkin ya, pola hidup dalam berkebun terutama gitu, dalam lahan yang mereka punya, seperti itu.